Puluhan jaksa dari Kejaksaan Agung dan tim penegak hukum pidana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyambangi PT Prasada Pamuna Limbah Industri di Kelapa Nunggal, Bogor. Kedatangan para penegak hukum ke industri pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya ini bukan untuk menyelidiki kasus pelanggaran hukum, melainkan untuk belajar atau studi lapangan terkait pengolahan limbah B3 yang sesuai perundang-undangan. Demikian diungkapkan Direktur PPLI Syarif Hidayat kepada media usai memberikan materi pengantar di hadapan 31 orang jaksa dan tim penegak hukum pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memenuhi Gedung Training Center PPLI di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan para abdi negara tersebut, Syarif memaparkan langkah-langkah yang dilakukan PPLI dalam menangani limbah B3, mulai dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan akhir. Ya, penerapannya, gitu. Karena jangan sampai nanti satu lembaga dengan lembaga itu beda-beda, kita kan masalahnya sama, tapi ternyata yang lain sepertinya berbeda. Nah, dengan adanya forum seperti ini itu bisa menyamakan persepsi seperti itu. Itu sih menurut kami, dan kami senang sekali bisa untuk membantu dalam hal memberikan pencerahan atau terhadap semua pihak, terutama untuk kebaikan lingkungan kita. Di tempat yang sama, Kepala Subdirektorat Pra Penuntutan Kejaksaan Agung, Dia Yuliastuti, mengakui kunjungannya ke PPLI atas rekomendasi dari KLHK agar pihaknya memiliki persepsi yang sama dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan, khususnya yang diakibatkan limbah B3. Menurut dia, di lapangan banyak ditemukan perusahaan yang mengelola limbah asal-asalan. Seperti limbah B3 hanya ditimbun begitu saja tanpa dibuang kandungan berbahaya di dalamnya. Untuk membuka wawasan jaksa penuntut umum dalam hal untuk memperkuat bukti terkait dengan jika ada penanganan perkara limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka kita sudah bisa memperbandingkan jika kali ini sudah prosedur penanganan itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, ini bisa menjadi contoh dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah untuk menyesuaikan terkait dengan proses-proses prosedur yang harus dilaksanakan agar tidak menjadi masalah dan tidak berakibat dengan hukum. Sementara itu, Direktur Penegak Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda mengungkapkan kedatangan tim penegak hukum KLHK dan Kejaksaan Agung untuk menyamakan persepsi bagaimana pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan perundang-undangan. PPLI dipilih karena memiliki rangkaian pengolahan yang terintegrasi dan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Yazid juga mengungkapkan lebih dari 70 kasus pelanggaran hukum akibat pencemaran lingkungan terjadi di Indonesia. 16 kasus diantaranya sudah berstatus P21 alias lengkap untuk dibawa ke pengadilan. Bagaimana sih sebenarnya pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Mulai dari pengurangan, kemudian pemisahan, sampai kepada penimbunan. Sehingga diharapkan nanti teman-teman jaksa itu mempunyai persepsi yang sama. Oh, mempunyai persepsi yang benar. Oh, pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah B3 yang benar, realnya seperti itu, gambarnya seperti itu. Sehingga nanti kalau kami punya kasus ada pengelolaan limbah B3 yang tidak benar, mudah mencernanya. Sehingga diharapkan bisa memudahkan kerja kami di bidang penyidikan dan penuntutan. Kegiatan ini diawali pemaparan materi alur pengelolaan limbah B3 secara terintegrasi dan dilanjutkan peninjauan ke lokasi pengolahan dan penimbunan akhir sisa pengolahan limbah B3 yang telah netral.